Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, dari mana datangnya uang yang kita bawa pulang setiap hari? Apakah dari hasil kerja yang jujur dan halal? Atau ada bagian kecil yang mungkin tanpa sadar berasal dari yang haram? Kadang kita sibuk mengejar banyaknya rezeki sampai lupa bertanya, apakah rezeki ini diridhoi oleh Allah? Padahal Allah tidak menilai dari seberapa banyak rezekimu, tetapi dari seberapa halal dan berkahnya rezeki itu. Secara bahasa, nafkah berasal dari kata Arab nafaqah, yang berarti mengeluarkan. Artinya, nafkah bukan sekedar memberi uang, tapi mengeluarkan sebagian harta kita untuk kebaikan keluarga. Syekh Ibnu Allan menjelaskan, nafkah itu meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua yang dibutuhkan keluarga agar hidup layak dan tentram. Namun, yang lebih penting dari jumlahnya adalah sumbernya. Karena kalau nafkah itu halal, maka ia membawa keberkahan. Tapi kalau haram, maka ia membawa kehancuran secara perlahan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 7, "Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang rezekinya terbatas, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Subhanallah, Allah tidak menuntut kita menjadi kaya raya, tapi menuntut kita jujur dan amanah dalam mencari rezeki. Yang penting, nafkah itu halal dan sesuai kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu belanjakan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Lihat betapa tinggi nilai nafkah keluarga di sisi Allah. Tapi ingat, pahalanya hanya berlaku kalau rezekinya halal. Kalau uang itu hasil dari mencuri waktu kerja, korupsi kecil-kecilan, manipulasi, atau menipu orang lain, maka bukan pahala yang datang, melainkan azab dan kesempitan hidup. Saudaraku, setiap suapan makanan yang masuk ke mulut anak kita, itu akan menjadi bagian dari darah dan daging mereka. Kalau dari yang halal, anak akan tumbuh jujur, lembut, dan berakhlak baik. Tapi kalau dari yang haram, maka hatinya bisa keras, sulit menerima kebenaran, bahkan mudah terjerumus ke maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Na'udzubillah. Jangan sampai kita yang menyuapkan makanan itu dengan tangan kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang daripada hasil kerja tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Setiap peluh yang menetes karena kerja halal, setiap langkah menuju tempat kerja demi keluarga, itulah langkah menuju surga. Kalau semua orang menolak rezeki haram, tidak ada lagi suap, tipu, dan korupsi, maka masyarakat akan menjadi adil, bersih, dan penuh keberkahan. Semua itu berawal dari diri kita sendiri.
Saudaraku, nafkah halal itu bukan hanya tentang uang yang boleh digunakan, tapi tentang keberkahan hidup, ketenangan hati, dan keselamatan akhirat. Jika dan doa kita mudah dikabulkan, maka mulailah dari satu hal kecil. Pastikan rezeki yang masuk ke rumah kita adalah rezeki yang halal. Allah tidak melihat besar kecilnya pendapatanmu, tapi seberapa bersih caramu mendapatkannya. Karena dari yang sedikit tapi halal, Allah bisa meluaskannya dengan keberkahannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga Allah menjadikan kita semua para pencari rezeki yang halal, pemberi nafkah yang ikhlas, dan keluarga kita menjadi rumah yang penuh rahmat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.